Bisa meski masih 3 laga pertandingan lagi, ratusan supporter Persib di Bandung dan Cilengsi, Jawa Barat sudah merayakan kemenangan klubnya menjadi juara Liga 1 tahun 2024-2025. Selebrasi dilakukan di jalanan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Ribuan bobotoh memadati Jalan Sulencana, Bandung pasca kepastian Persib Bandung keluar sebagai juara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Bobotoh dari berbagai daerah memenuhi area depan Geraha Persib, di mana banyak pemain Persib yang juga ikut mengikuti nonton bareng pertandingan Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya. Mereka menyalakan kembang api sebagai aksi selebrasi meski laga Liga 1 belum usai. Persib Bandung dipastikan meraih gelar juara Liga Indonesia setelah pertandingan penentu antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya bermain imbang 3-3. Dengan hasil tersebut maka perolehan nilai Persib telah berhasil unggul mengumpulkan 64 poin. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Meski masih 3 laga pertandingan lagi, ratusan supporter Persib Bandung di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sudah merayakan kemenangan klubnya menjadi juara Liga 1 tahun 2024-2025. Antusias ratusan supporter Maung Bandung itu melakukan konvoi dan pesta petasan di flyover Cilengsi. Meski laga belum usai, namun Persib Bandung sudah dipastikan juara Liga 1 tahun 2024-2025. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan supporter yang melakukan aksi dikawal ketat aparat Polsek Cilengsi. Aksi ratusan supporter di jalan raya membuat arus lalu lintas pun sempat tersendat hingga para pengendara yang melintas dialihkan melalui jalur bawah. Tadi siang sudah persuasif sebelum berangkat, namun mereka sudah terkonsentrasi di Telekom, sehingga mereka memaksa untuk tetap merayakan. Sehingga kami tadi panggil ke Polsek untuk koordinatornya atas nama Ato, kemudian kami kumpulkan di Polsek, memberikan arahan agar pelaksanaannya tidak terlalu lama, kemudian pada jalur yang nanti tidak menghambat kepada pengguna atau yang pulang kerja. Setelah berlangsung selama 30 menit, ratusan supporter membubarkan diri dengan tertib. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Lari ke wartawan. Satu unit mobil minibus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar hingga meledak di badan jalan. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian kelistrikan mobil. Beruntung pengemudi mobil berjenis kelamin perempuan berhasil selamat saat mobil mengeluarkan api dan mengeluarkan ledakan. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Arus lalu lintas yang sempat terhenti beberapa saat kembali bisa dilalui usai api yang membakar mobil berhasil dipadamkan. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate Kota Makassar, Sulawesi Selatan memasang garis polisi terhadap badan mobil yang tinggal menyisakan puing. Mobil apa itu, Pak? Kurang tahu, Pak. Enggak tahu juga. Truk milik Satuan Kostrad terbakar hebat di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Senin malam. Akibat peristiwa ini ada beberapa anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI yang diduga berisi amunisi dan bahan peledak ini terbakar. Namun api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian.
Penghuni apartemen Modern Land di Jalan Hartono Raya, Kelapa Indah, Kota Tangerang berhamburan keluar gedung setelah melihat api membakar salah satu unit di apartemen. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api sehingga api tidak merembet ke seluruh apartemen. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu unit di lantai 7. Titik api yang tinggi sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api hingga hampir 2 jam api baru berhasil dipadamkan. Kebakaran tak timbulkan korban jiwa dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kita awali informasi pagi hari ini dari aksi demo mahasiswa yang menuntut pencopotan Ketua DPRD Kota Palopo berakhir ricuh. Ya, sementara itu di Lampung, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari kalangan petani yang menuntut kenaikan harga singkong ini memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos barikade petugas. Puluhan massa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia terlibat saling dorong hingga kejar-kejaran dengan petugas keamanan di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa menuntut Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, dari Partai Nasdem mundur dari jabatannya karena dinilai anti kritik dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa. Sebelumnya, Darwis memukul meja di depan para mahasiswa saat mendengarkan tuntutan demo Hari Buruh. Video tersebut viral hingga menuai banyak kritikan dari netizen. Kondisi ini membuat para mahasiswa kembali turun ke jalan dengan tuntutan copot Ketua DPRD dari jabatannya. Petugas yang kalah jumlah akhirnya mengalah hingga membuat mahasiswa menduduki dan membakar ban bekas tepat di halaman kantor DPRD. Jangan kalian mengatakan yang zalim. Yang zalim itu penguasa. Yang zalim itu pemerintah. Yang zalim itu adalah oligarki. Bentrok antara massa petani dan mahasiswa tak terhindarkan. Petugas yang berjaga di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan demonstran. Situasi semakin memanas saat polisi mengerahkan mobil water cannon membubarkan demonstran. Aksi saling dorong, demonstran dan aparat tak terhindarkan. Massa membalas semprotan air dari water cannon dengan lemparan batu ke arah petugas. Akibat terkena lemparan batu, seorang anggota polisi terluka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara 5 orang masa aksi diduga menjadi provokator diamankan polisi dan segera dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk diperiksa. Setelah kondisi mereda, perwakilan petani menemui Gubernur Lampung berjanji mengupayakan harga singkong yang tidak merugikan petani. Aksi para petani dilakukan karena khawatir dengan harga singkong yang terus anjlok. Kondisi tersebut sangat berdampak keberlangsungan hidup para petani singkong. Dari Palopo, Sulawesi Selatan dan Bandar Lampung, Asrudin Rubak dan Andreas Afandi Ainus melaporkan.